berbagi atau share dengan teman-teman sahabat Kali Dimanapun berada itu di rumah ya, di mana-mana gitu, maksudnya di indoor. Dan alhamdulillah hari ini Allah menghendaki untuk di luar. Dan spesial hari ini pula saya sudah berjanji juga, dan saya sudah banyak yang share juga, banyak yang minta juga untuk dijadikan Q&A atau dijadikan vlog atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ke saya pribadi. Nah, jadi hari ini spesial Q&A ya. Dan pastinya semoga sahabat kalian berada sehat selalu, sukses selalu, dan pastinya dalam keadaan yang terbaik. Nah, hari ini ternyata saya di tempat yang sangat indah sebenarnya. Nggak tahu nih, pas di ini saya sudah lama banget nggak kesini, bertahun-tahun. Dulu saya di sini tuh tahun berapa ya? Pokoknya pada saat saya lagi ada pelatihan tentang ruqyah masal. Dan sekarang sudah bagus banget, sangat keren, udah bagus banget. Dan ternyata di belakang masjid kita ini ada kantor, dan saya juga nggak tahu. Dan pemandangan bagus banget. Ini di Kuningan, Islamic Kuningan Center, Kuningan Islamic Center lah. Punyanya orang Kuningan. Nah, sambil jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Quran yang sudah mengajukan, banyak banget yang sudah mengajukan, tapi ada beberapa yang mungkin insya Allah part 2 ya. Bagi teman-teman yang mau part 2 saya akan komen di bawah, dan apalagi pertanyaan selanjutnya insya Allah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillah sahabat Quran dimanapun berada masih di channel Teh Fadilah. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ini dari berbagai sumber, atau saya ambil dari berbagai ini ya, media sosial saya. Ada dari Instagram, ada dari Facebook, ada dari YouTube-nya sendiri, WA dan sebagainya, SMS dan sebagainya. Nah, dan untuk yang bertanya, dan semoga pertanyaannya ada yang sama kan, pertanyaannya semoga itu sudah mewakili yang lain ya, karena ada banyak banget yang pertanyaan itu sama, mengenai VGA, mengenai flashcard gitu, dan mengenai lembaga itu sendiri. Nah, untuk yang bertanya semoga nanti bisa mewakili ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya, jazakumullah khairan katsiran sudah bertanya. Semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat, melimpahkan kesuksesan yang bermanfaat dunia akhirat, dan juga semoga teman-teman yang lagi ikhtiar membangun rumah Quran, lembaga Quran, membangun cita-citanya, semoga Allah mudahkan dan sukses. Oke? Nah, ini ada pertanyaan pertama. Dan ini banyak pertanyaan itu lebih ke konsultan ya, konsultasi maksudnya, dan lebih ke tips-tips dan trik sebenarnya ya. Ini di sini dari ada dari Alfidah Ulfa. Ini udah lama juga ya kesiannya. Bagaimana nih Ustazah, gimana untuk guru les privat ngaji? Beliau adalah guru privat ngaji yang fisik ke rumah, dan masya Allah dapat anak yang super aktif, udah berusaha asik, sudah dengan diselingi game dan sebagainya, tapi pokoknya tetap susah. Dan juga sering menyangkal penjelasan, sudah dikenalkan juga dengan adab kepada ilmu dan guru, tapi kalau disuruh ngaji ada saja yang dilakukan, entah mondar-mandir atau memainkan barang-barang di sekitarnya atau ditunggu dan sebagainya. Nah, sudah pakai metode diberikan konsekuensi juga, udah kira-kira tipsnya apa ya katanya ya. Nah, ini tidak disebutkan juga ya usianya berapa tahun, tapi insya Allah kalau sudah aktif seperti ini itu tidak jauh dari usia dari 9 tahun ke bawah. Artinya ini masih anak-anak gitu, dan ini tidak disebutkan usia berapanya. Teman-teman sahabat Quran dimanapun berada, kita sebagai guru Quran nggak bisa kan untuk memilih anak seperti apa yang kita ajari, dan kita tidak bisa memilih. Allah hadirkannya ingin anak yang duduk manis gitu ya, ingin yang pintar. Ketika kita mengajarkan hafalan udah langsung masuk, kita tidak bisa memilihnya. Nah, ketika kita sudah berdamai dengan hati kita, kita sudah menerima apapun murid kita, yang pertama yang akan dilakukan adalah apa gitu ya, nikmati prosesnya, nikmati pelajarannya, nikmati kelasnya. Nah, untuk ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu, ketika kita nikmati, kemudian kita ada muncul formula. Apa itu formula? Tips-tips dari kita sendiri. Nah, untuk anak usia seperti itu, dan memang itu susah, nggak bisa kita harus duduk manis. Dan bahkan ketika kita lihat dari psikolog yang sudah berpengalaman gitu ya, anak-anak itu tidak akan lebih dari anak-anak usia yang kecil gitu, apalagi usia 7 tahun ke bawah, itu tidak akan lebih dari 5 menit. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kekuatan mereka di apa gitu, kekuatan fokusnya di menit berapa gitu. Jadi kita diselingi dengan tepuk, diselingi dengan game. Ini tadi katanya udah game, udah apa. Nah, itu otomatis kalau sudah diselingi dengan game dan sebagainya, itu kita harus berdamai dengan apa yang sedang kita lewati, yang sedang kita rasakan, yang sedang kita lakukan. Nah, biasanya untuk anak usia segitu itu pasti insya Allah, saya pastikan maksudnya insya Allah itu laki-laki.
Nah, laki-laki biasanya. Nah, jadi kalau laki-laki itu lebih banyak, mereka tuh lebih banyak, dan fitrahnya laki-laki tuh ego, ingin dipuji. Laki-laki tuh inginnya merasa bangga, jadi lebih banyak puji. Kita harus menyamakan dulu frekuensi anak. Contohnya anaknya sudah dikasih permainan dan sebagainya tapi nggak cocok, tandanya apa yang dia suka. Contoh Spiderman, ngobrol dulu tentang Spiderman. Butia suka begini ya, tapi Butia begini. Saya suka jadi orang, jadi pura-pura jadi Spiderman. Kadang kamu suka apa? Oh, sukanya Transformer. Jadi dia nanti nyambung enak, baru kita giring ke pelajaran berikutnya. Jadi harus mengikuti dulu. Untuk laki-laki itu kita harus ngobrol dulu dia sukanya apa, agar nanti ngasih games, ngasih tentang apa permainannya lainnya nyambung dengan kesukaan dia. Jadi kita harus gali-gali terus kesukaan anak-anak itu tersebut ya. Itu semoga mewakili teman-teman yang memang lagi bertanya tentang hal itu ya, sudah akannya aktif bagaimana. Insya Allah semoga nanti bisa di part yang lainnya. Nah, untuk ini yang ada pertanyaan yang paling banyak ditanya, insya Allah teman-teman jangan kemana-mana, nanti di akhir video ini saya masih tentang konsultasi ya. Nah, anak usia ini dari kita ini udah 4 bulan yang lalu ya. Anak usia 3 tahun setengah alhamdulillah sudah hafal ijazah, sedang naik ikra, walau untuk ketahuan masih belum benar. Nah, ini aja juga yang dari pertanyaan-pertanyaan lain sama dengan ini, apa yang harus diajarkan pertama kali? Apakah huruf hijaiyah yang belum berharokat, maksudnya huruf hijaiyah udah berharokat, maksudnya huruf hijaiyah atau huruf hijaiyah berharokat, atau ngajarin domah dulu, kasroh dan sebagainya, atau seperti apa ustazah gitu ya. Kalau saya, anak-anak memang harus diajarkan huruf berharokat sebelum huruf hijaiyah, harus berharokat dulu ya. Nanti insya Allah hijaiyahnya bisa setelah Umi 1 atau Iqra 1. Pokoknya setelah dia sudah mahir dengan huruf berharokat, baru kita ajarin tentang huruf hijaiyah. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini dari Tama Musik, ini juga sama ya, belum diajari ngaji. Nah, ini juga masih seenaknya gitu ya, nggak bisa. Nah, masih seenaknya usia 3 tahun. Nah, ini yang saya katakan bahwa usia gitu nggak bisa kita paksakan untuk duduk manis. Anak usia 3 tahun bunda, sahabat kalimat berada, itu sangat peka, sangat bagus tentang indera pendengaran mereka, indera mata mereka gitu, dan indera penglihatan, indera pendengaran. Jadi ketika anak tidak fokus, seenaknya saja, maksudnya naik turun ngorondong, apalagi jingrak gitu, orang cek Sundame tatang anak-anaknya ucap loncat gitunya, terek cicing budak tehnya gitu ya, nggak bisa diem gitu ya. Itu tapi mereka tuh hafal, masya Allah, mereka tuh mendengar gitu. Makanya ketika bunda untuk mengajari anak yang usia 4 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah dan masih nggak bisa terkontrol, yang harus dilakukan adalah bundanya tetap aktif, dia tidak lihat juga tetap aktif. Dimana di kelas kami di Balita Quran Kuningan, di Balita Quran School Kuningan, anaknya loncat-loncat ke kolong, naik ke atas, dan gurunya tetap harus fokus ngajar. Ketika pada saat ada pengujian, atau bukan pengujian ya, maksudnya merojaah gitu kan, kita suka ada tahfidz word, itu anak hafal gitu ya. Dan ketika ada merojaah, ada private sebelum masuk, itu anak hafal gitu. Jadi masya Allah gitu ya. Jadi tetap ibundanya harus tetap aktif gitu ya. Nah, ini dalilam Nifa Asera. Kak, gimana caranya ya mudah mengajar anak menulis? Dia sudah tahu huruf tapi dia belum menulis, atau gimana ya Kak? Terima kasih gitu ya. Jazakumullah ya sudah bertanya. Sahabat Quran Ibu berada di Balita, di Quran School Kuningan saja, di Quran School Kuningan, di Balita ataupun usia yang belum 5 tahun itu kami tidak ada yang mengajarkan huruf. Tidak sama sekali. Karena kenapa? Sahabat Quran, usia di bawah 5 tahun itu adalah usia di mana memang motorik kasarnya atau motorik tangan ini ya, saraf tangannya memang harus diajarkan dulu sebelum dia menulis. Jadi gimana dia bagus motorik tangannya atau saraf tangannya, jari-jari tangannya, kalau kita belum menstimulasi gimana mau menulis banyak, mau menulis bener. Jadi untuk usia itu jangan dulu disuruh untuk menulis, jangan. Kecuali usia yang SD, usia yang memang mau siap SD, kalau bisa stimulasi untuk agar anak nanti di SD-nya tidak cepat pegel, tidak mulai bosan, tidak cepat bosan gitu ya. Itu jarinya harus
sering olahraga gitu, simulasi ya, sering jari-jarinya sering kita kuatkan dengan begini. Boleh sambil meremes-remes tepung gitu, pasir, makanya suka ada plastisin gitu kan. Kemudian sambil ngecat pakai jari dan sebagainya. Boleh olahraga apa itu terserah, yang penting jari-jarinya kuat, sehingga nanti pada saat penulisan dan sebagainya, belajar untuk menulis, mereka sudah mampu untuk menulis dengan baik dan benar, karena stimulasi untuk jari-jarinya sudah maksimal gitu, insya Allah ya. Nah ingat ya, usia-usia di bawah 5 tahun atau belum SD gak boleh dulu diajarin tentang menulis, tapi harus step-stepnya dulu tentang kekuatan jari ya. Oke, kemudian selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, jazakumullah khairan katsiran untuk yang sudah bertanya. Ini ada dari ini banyak banget ya. Nah, dari siapa ini? Nah, ini dari Ahmad Faiz. Kak, cara mengajar tahfiz untuk anak TK secara jarak jauh bagaimana ya? Nah, untuk pertanyaan ini bisa dilihat video saya yang tentang bagaimana cara privat ya. Saya juga, meskipun itu usia SD sebenarnya, tapi itu juga bisa untuk TK. Tapi bagaimana caranya untuk TK? Jangan kemana-mana, tetap di Tia Fadilah ya. Kita cari tempat like, share, comment, subscribe. Ya alhamdulillah sahabat dimanapun berada, sama sekali nih saya mau lanjutin lagi tadi pertanyaan tentang bagaimana caranya mengajarkan anak usia TK dengan sistem daring gitu. Sebenarnya sistemnya sama dengan video saya, ada contohnya di vlog saya sebelumnya. Nanti insya Allah saya kasih deskripsi boxnya di bawah ya. Nanti bisa lihat linknya deh biar tahu. Itu juga sama, masih kecil tapi sebenarnya sistemnya sama, tetap harus ceria dan harus terus membuat mereka semangat dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini banyak sekali yang ditanyakan dan masih banyak sudah bertanya kepada kami ya. Insya Allah semoga saya bisa menjawabnya. Nah, ini untuk usia yang belum, ini ada dari siapa nih? Oh, saya dari ini nih. Ini harus saya pilih dulu, ini karena banyak banget. Dan ini mewakili saja ya. Nah, ini terima kasih banyak untuk Mbak Ani di Riau ya, tentang masalah buku. Oke, nanti saya jawab, ini sama banget. Kemudian ini dari Peaceful Sweet. Ini cara bagaimana. Assalamualaikum Teti, waalaikumsalam. Katanya ini bagaimana ya, apa yang harus ditempuh ketika teh Peaceful Sweet ini akan insya Allah akan menerapkan balita untuk menghafal Quran. Nah, tapi belum cukup metode untuk menghafal, apakah harus ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, saya kasih saran sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi kita itu memang harus sering-sering belajar. Kenapa? Kita harus tahu senjatanya. Ketika kita mau perang nih, kita harus punya senjatanya. Kita harus tahu caranya bagaimana menangani anak usia 2-3, mereka, moodnya mereka, membangun mood mereka, macam-macam anak-anak jenis anak yang memang ada yang hiperaktif, ada yang nggak bisa diam, ada yang diam, ada justru nggak bisa, benar-benar nggak mau ngomong dan sebagainya. Agar kita tahu cara solusi atau menangani dengan baik dan benar. Kemudian agar ketika kita sudah punya hal-hal yang sudah kita jadi pegangan senjatanya, kita nggak akan merasa sakit hati ketika kita kaget, stres, segini. Kita sudah berdamai dengan hati kita, sudah niat dengan ikhlas, sudah punya senjatanya, sudah punya tameng-tamengnya, sudah belajar. Dan saya sarankan itu aja, ikut ke sekolah cara mengajar gurunya bagaimana gitu, sambil antar ponakan, anak, sepupu dan sebagainya. Kalau tidak ada, udah aja ikut-ikutan aja anak orang. Seperti itu ya, agar kita tahu cara mengatasi anak-anak usia kecil 2-5 tahun. Nah, jazakumullah ya, jazakumullah yang sudah bergabung untuk melihat channel video YouTube kami. Nah, ini juga masih banyak. Nah, ini dari siapa? Ini dari Sidoarjo Jawa Timur ya. Ini tentang kemitraan gitu ya. Kemudian ini tentang PGA. Kalau tadi flashcard, PGA, sekarang tentang kemitraan. Nah, oke, saya akan
sahabat Quran ini banyak sekali yang bertanya, banyak banget sampai di mana-mana, di sini, di situ, di sini. Di halaman Instagram dan sebagainya. Nah, untuk VGA sendiri sahabat Quran, kami tidak bisa membagikan secara gratis ataupun menjual secara bebas. Kenapa? Karena kami harus mempunyai sistem yang kuat dulu. VGA ini kita harus benar-benar mengajarkan dengan baik dan benar. Tidak, teman-teman udah punya VGA-nya tapi nggak tahu cara ngajarnya kan. Meskipun ada video saya, tetap di lembaga kami harus ada yang namanya peraturan dulu. Jadi VGA itu harus dengan sistem yang baik dan benar. Nanti kalau sudah ada sistem baik dan benar dan sudah ada sistem yang memang juga mutunya bagus sih di VGA ini, insya Allah nanti bisa disebarkan ke sahabat Quran dengan cara-cara mungkin tadi bisa lihat YouTube saya. Untuk saat ini belum, karena sistem belum kuat, kemudian ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan lembaga kami, jadi VGA ini belum bisa dijual secara bebas. Insya Allah jika sudah ada sistem yang kuat, nanti kami sampaikan lagi di video selanjutnya. Insya Allah semoga kita mempunyai solusi yang terbaik untuk sahabat Quran yang memang ingin mempunyai VGA, dan semoga nanti bisa sampai hadir di tengah-tengah lembaga sahabat Quran dimanapun berada. Itu VGA ya, jadi belum bisa dijual bebas dulu ya. Kemudian untuk flashcard yang kami punya, yang kami pakai itu dari metode Umi. Jadi flashcardnya juga tentu saja beli pesan ke pusatnya, ke Umi Foundation-nya, di mana Umi Foundation hanya akan memberikan buku-bukunya memang lembaga yang memang sudah resmi tercatat sebagai pengguna metode Umi. Jadi nggak bisa, sahabat kan, nggak bisa dijual bebas juga. Memang kalau di metode Umi harus sertifikasi dulu, harus mempunyai sertifikat untuk bisa membelinya. Ya, sama ya. Nah, kemudian selanjutnya yang bermitra. Nah, yang ingin menghadirkan Quran School di kota-kota sahabat Quran, kami juga sedang menggodok, sedang memasak sistem terbaru, sistem yang kuat agar bisa menjadi mitra atau lembaga kami punya cabang di kota sahabat Quran gitu ya, agar bisa ingin merasakan manfaat pembelajaran di Quran School gitu. Jadi tunggu sahabat Quran yang ingin bermitra, yang ingin bekerja sama dan sebagainya, kami kuatkan sistem dulu. Sama dengan tadi yang VGA, harus kuatkan sistem dulu, kuatin dulu hal-hal yang harus dikuatkan agar nanti bisa dijual bebas. Quran School juga bisa bermitra dengan memang orang-orang yang kami pilih, orang-orang yang beramanah, orang-orang yang sevisi dan misi, orang-orang yang insya Allah dijamin gitu ya, dan semoga Allah meridhoi nanti ya, insya Allah. Itu sahabat Quran dimanapun berada. Untuk yang masih ingin bertanya dan belum saya jawab, insya Allah nanti di vlog saya Q&A selanjutnya ya, karena banyak banget saya bingung dan agar videonya tidak kepanjangan dulu. Itu saja sahabat Quran dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk dunia akhirat. Terima kasih banyak sudah subscribe. Wah, Masya Allah, sudah sampai detik ini, dan nanti kita kembali lagi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Dek, foto dek.